Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta beserta seluruh anggota Majelis Gereja Kristen Jawa seklasis Magelang. Yang saya hormati Bapak Ibu warga Gereja Kristen Jawa seklasis Magelang, serta yang saya kasih kaum muda serta anak-anak sekalian. Tidak lupa para pendengar Radio Magelang FM yang berbagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kami naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, yang senantiasa mengaruniakan berkat serta melimpahkan sukacita kepada kita semuanya. Saya mewakili Majelis Gereja Kristen Jawa Mertoyudan, khususnya di Pepantan Podosoko, Kecamatan Candimulyo, mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, sehingga kami dapat menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya di dalam ibadah yang dikemas secara online ini. Walaupun secara fisik tidak dapat bersekutu dan beribadah bersama karena situasi pandemi COVID-19 ini, namun kami yakin bahwa kita tidak akan kehilangan semangat dan pengharapan untuk tetap menjadi pengikut Tuhan Yesus dan menjadi saksinya. Kita semuanya yakin dan percaya bahwa situasi pandemi ini tidak akan berkepanjangan, dan kita yakin bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah senantiasa memberikan kekuatan serta solusi sehingga kita semuanya dimampukan menghadapi tantangan ini, dan pada waktu yang ditentukan Tuhan kita akan kembali pada situasi yang normal. Kita dukung program pemerintah untuk tetap menjaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan dengan sabun, serta berpola hidup sehat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya hormati dan yang saya kasih, demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat ibadah, selamat sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan para pendengar Magelang FM, mari kita memasuki ibadat kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama merayakan Epifani, di mana Allah berkenan hadir ke dunia dan menampakkan diri melalui Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Melalui kehadirannya, kita diperkenankan menerima tuntunan ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu berkah, angkatlah pujian
Saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, hari ini gereja merayakan peristiwa penampakan manifestasi Yesus di tengah dunia ini, atau yang lebih dikenal dengan Hari Raya Epifani. Keteladanan dan semangat dari para Majusi Timur yang menghadapi tantangan dengan memilih untuk tetap menempuh perjalanan jauh, sehingga mereka dapat menyembah dan berbakti kepada Sang Raja, Yesus Kristus. Apa yang kita baca hari ini akan menjadi perenungan kita dalam ibadah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan nyanyian Kidung Jemaat 129, bait pertama, kedua, dan ketiga. Raja besar
Jemaat Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, di Minggu Epifani pada saat ini, mari kita bersama-sama dan juga mendengar radio Magelang FM, kita mengakui dosa kita. Mari kita mengakui dosa di hadapan Allah. Kita mengingat setiap kekurangan dan dosa yang telah kita lakukan. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami sebagai gereja-Mu di tengah dunia ini. Kami seringkali kurang maksimal dalam melakukan pelayanan. Kami pun lebih sering melayani ke dalam dan kurang maksimal untuk melayani di lingkungan sekitar kami. Kami juga mengakui bahwa sebagai gereja-Mu, kami sering dipenuhi kekhawatiran atas perubahan dan tantangan yang ada dan menjadi sulit untuk melangkah. Padahal semestinya kami berubah menjadi lebih yakin dan percaya kepada-Mu, ya Allah. Kami juga sadar bahwa kami sebagai umat-Mu sampai dengan saat ini masih sering menciptakan konflik di tengah persekutuan kami. Padahal kami seharusnya bertindak membawa damai sejahtera. Ampunilah kesalahan kami, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Roh Kudus, agar kami terus berupaya menjaga persekutuan ini, juga meneladani Yesus Kristus ketika Ia berkarya di tengah dunia. Inilah doa permohonan pengampunan dosa kami. Ampunilah kami, ya Allah Bapa. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan lagu Kidung Jemaat 26, bait pertama dan kedua. Mampirlah dengar doaku. Yesus penyembuh.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Bagi setiap kita yang menyadari dosanya, serta berjanji untuk hidup di dalam jalan Tuhan, maka terimalah berita anugerah dari Tuhan dengan penuh syukur yang terdapat dalam firman Allah, Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus dengan kasih-Nya sudah menebus kita. Oleh karena itu, marilah kita saling mengasihi dan saling mengampuni dengan memberi salam damai. Kita bersama-sama menaikkan pujian, bersukacitalah selalu, kita naikkan 2 kali. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kami undang untuk kita menyatukan hati di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, kami mau membaca dan mendengarkan perenungan tentang firman-Mu. Ya Roh Kudus, berkatilah kami agar kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan,
Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari bacaan Injil Matius 2 ayat 1 sampai 12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Dengan judul perikop Orang-orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya dan sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Sabdamu abadi, Kidung Jemaat 50, baitnya yang pertama dan kedua. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita.
Salam damai sejahtera. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Demikian juga untuk para pendengar Radio Magelang FM yang terkasih. Saya berharap dan berdoa kepada yang kakung, yang putri, Bapak Ibu, kaum muda, remaja dan anak-anak dimanapun berada di tahun baru 2021 ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam menjalani kehidupan. Dalam bukunya almarhum Pendeta Dr. Andar Ismail, Selamat Panjang Umur, menyebutkan tentang apa arti hidup. Hidup adalah tantangan, hadapilah. Hidup adalah impian, wujudkanlah. Hidup adalah janji, penuhilah. Hidup adalah perjalanan, tempuhlah. Hidup adalah anugerah, syukurilah. Hidup adalah kesempatan, manfaatkanlah. Hidup adalah perjuangan, tuntaskanlah. Hidup adalah dambaan, raihlah, dan seterusnya. Bukankah dalam kenyataan hidup sehari-hari kehidupan kita penuh dengan tantangan, hambatan, dan pergumulan? Karena memang Tuhan berjanji dalam kehidupan kita bukan hidup yang tanpa masalah, namun hidup yang dalam penyertaan Tuhan. Dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan dan perjuangan ini, keberhasilan dalam apapun untuk meraihnya tidak jarang disertai dengan banyak tantangan dan hambatan. Untuk itu dibutuhkan perjuangan, kerja keras, ketekunan, dan tentu penyertaan Tuhan. Suatu contoh dalam hal yang kecil, saya untuk memperoleh buku Jerih dan Buah, Jerih dan Juang pada waktu itu, pada waktu masih kuliah, dibutuhkan sebuah perjuangan yang luar biasa, di mana pada waktu itu saya bekerja untuk membuat trail untuk di sebuah tempat di Yogyakarta, sehingga mendapatkan upah, dan dari upah itu kami membeli buku dan sampai saat ini masih teringat Jerih dan Juang. Demikian juga dalam kehidupan kita yang saat ini kita terima. Bukankah juga merupakan sebuah perjuangan dan juga pengorbanan yang luar biasa untuk mendapatkannya? Coba dilihat di samping kanan atau kiri, di situ ada suami atau istri, keluarga. Bukankah untuk mendapatkan suami istri dibutuhkan perjuangan dan juga kerja keras? Saat ini bagi anak-anak yang studi untuk mendapatkan sekolah ataupun perguruan tinggi yang terbaik saat ini, bukankah juga diperlukan sebuah perjuangan, persaingan, sehingga saat ini mendapatkan sekolah dan juga perguruan tinggi yang terbaik? Demikian juga kalau saat ini kita dapat bekerja, berusaha, bukankah untuk memperoleh pekerjaan dan usaha itu juga dibutuhkan sebuah perjuangan dan kerja keras? Kalau saat ini kita menempati sebuah rumah, mungkin rumah itu kontrakan atau rumah sendiri, bukankah itu juga merupakan buah dari perjuangan dan kerja keras untuk mendapatkan dan memperolehnya? Oleh karena itu, melalui ungkapan Andar Ismail tadi, apa arti hidup, kita diingatkan untuk mensyukuri semua berkat dan anugerah Tuhan. Terlebih pada saat ini di hari Minggu
tanggal 10 Januari tahun 2021. Kita sudah memasuki tahun baru 10 hari. Dalam kita memasuki tahun baru 2021, tentu dalam kehidupan kita, baik itu secara pribadi, keluarga, lembaga, ataupun juga gereja, banyak impian yang harus diwujud nyatakan, banyak janji yang harus dipenuhi. Demikian juga banyak dambaan dan cita-cita untuk diraihnya, sehingga dapat meraih apa yang didambakan, apa yang dicita-citakan, apa yang diimpikan itu dengan baik. Oleh karena itu, dalam Minggu Epifani, dengan bacaan dari Injil Matius 2 ayat 1 sampai 12, kita mau belajar dan meladan dari sikap hidup para Majus dalam mencari dan menemukan apa yang mereka harapkan dan rindukan, yang mereka impikan, yaitu seorang raja besar yang baru lahir. Dan fokus utamanya para Majus mau datang menyembah kepada Tuhan. Hal itu dapat kita baca dalam ayat yang pertama dan kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di rumah Yudea, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Fokusnya datang untuk menyembah dia. Oleh karena itu dalam Minggu Epifani, dengan tema banyak tantangan teruslah berkarya, di mana Epifani sendiri bukan hanya sebuah perayaan akan peristiwa manifestasi Allah dalam diri Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, tetapi itu adalah masa di mana kita harus mengubah hidup menjadi pribadi yang berani keluar dari zona nyaman dan aman untuk berusaha dan berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Usaha yang dilakukan oleh Allah untuk merengkuh kita masuk ke dalam terang kasih-Nya adalah sebuah contoh agar kita tetap berani berkarya bagi Dia, sekalipun kita menghadapi tantangan yang tidak jarang membuat kita putus asa. Oleh karena itu, untuk meraih apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan, apa yang kita impikan, dan apa yang kita cita-citakan, mari kita meneladani sikap para Majus. Bagaimana para Majus itu bisa mencapai harapannya, tujuannya untuk menyembah raja yang baru lahir, yaitu Yesus Kristus. Sikap yang perlu kita teladani adalah yang pertama, fokus kepada tujuan. Seperti dalam bacaan ayat 1 dan 2, orang-orang Majus adalah orang-orang yang merupakan orang yang bijak, kaya, dan terhormat, ahli perbintangan. Dan dia setelah melihat bintang yang mana itu menunjukkan lahirnya raja yang baru, dia rindu untuk datang menyembah kepada raja itu. Fokusnya adalah menyembah kepada raja. Oleh karena itu dia mencarinya untuk menyembahnya. Itu yang pertama yang harus kita juga miliki dalam kita merancang ke depan untuk meraih apa yang kita dambakan, yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan, yaitu fokus kepada tujuan tersebut. Tujuan kita apa? Apa yang akan kita raih, apa yang akan kita dambakan, apa yang kita impikan untuk dapat diwujud nyatakan. Fokus. Walaupun persoalan-persoalan dan proses itu ada masalah dan tantangan, tetapi kita harus tetap fokus seperti orang-orang Majus, tetap fokus untuk datang menyembah kepada raja yang baru lahir. Lalu yang kedua,
belajar dari para orang Majus. Untuk menyembah dan bertemu dengan raja yang baru lahir dibutuhkan perjuangan, semangat, dan sikap pantang menyerah. Orang Majus berani keluar dari zona nyaman dan aman. Mereka rela menempuh perjalanan yang jauh dan panjang, berani menghadapi panasnya terik matahari, dinginnya udara malam, ancaman binatang buas, bahkan ancaman orang-orang jahat. Mereka menempuh jarak ribuan mil dan memakan waktu berhari-hari sampai ke Bethlehem. Bahkan mereka sempat tanda petik kesasar ke istana Raja Herodes. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana perjuangan dan juga sikap pantang menyerah para Majus ini untuk bisa menyembah raja yang baru lahir. Demikian juga dalam kehidupan kita saat ini. Apa yang menjadi tujuan hidup kita, apa yang kita dambakan, apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan, untuk meraihnya perlu diperjuangkan, perlu diusahakan. Walaupun sering mengalami kegagalan-kegagalan dan tantangan yang ada, tetapi tidak menjadikan kita kehilangan pengharapan dan putus asa. Tetap berusaha, berjuang untuk meraih dan mendapatkannya. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Majus dari timur. Yang ketiga, yang dapat kita teladani dari orang-orang Majus adalah mereka taat tuntunan Tuhan, taat firman dan perintah Tuhan. Hal ini dibuktikan dengan perjalanan mereka dituntun oleh bintangnya dari timur. Mereka sampai di istana Herodes, mau percaya dan taat akan firman Tuhan yang disampaikan oleh para imam dan ahli-ahli Taurat, bahwa Mesias lahir di Bethlehem di tanah Yudea. Sehingga melalui ketaatan akan firman Tuhan itu, para orang Majus keluar dari istana Herodes dituntun dengan firman Tuhan menuju ke Bethlehem, ke tanah Yudea, sebelum bintang yang dari timur itu nampak kembali. Sehingga dengan ketaatannya itu maka para Majus bisa bertemu dan berjumpa dengan apa yang didambakan, apa yang diimpikan. Raja yang baru lahir, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ketaatan orang-orang Majus bukan hanya berhenti pada tuntunan bintang yang dari timur dan juga nubuat yang disampaikan oleh para nabi bahwa Mesias lahir di tanah Yudea. Tetapi ketika mereka dijumpai Tuhan dalam mimpi untuk pulangnya tidak kembali kepada Herodes, untuk menuju jalan yang lain, dia taat akan firman Tuhan tersebut. Ketaatan akan tuntunan Tuhan, ketaatan akan perintah dan firman Tuhan, inilah yang juga menjadi dasar di dalam kita meraih apa yang kita dambakan, apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan, bahkan untuk mewujud nyatakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita untuk dapat menjadi garam dan terang, didasari dengan ketaatan kepada perintah Tuhan. Walaupun dalam ketaatan itu tidak mudah, banyak tantangan. Di tempat kerja kita taat kepada firman Tuhan, dikatakan sebagai orang yang mungkin sok suci dan juga mungkin dijauhi teman atau disingkirkan. Tetapi hendaknya itu tidak menjadikan kita putus asa dan meninggalkan Tuhan atau meninggalkan ketaatan kita kepada Tuhan, tetapi tetap taat. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, sikap yang perlu kita teladani dari orang-orang Majus adalah kerendahan hati. Orang-orang Majus menunjukkan sebagai orang-orang yang kaya, orang-orang yang terhormat, berpendidikan.
Dan tentunya pada awalnya membayangkan bahwa raja itu lahir di sebuah istana. Tapi dalam kenyataannya ternyata raja yang dicari dan juga untuk disembah itu lahir di sebuah rumah, bukan istana. Namun demikian tidak menjadikan para Majus ini kecewa lalu pulang, tetapi apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan, para Majus itu tetap bersujud dan menyembah bayi Yesus, raja yang baru lahir. Ketika mereka melihat tentang itu, sangat bersukacitalah, masuklah mereka ke dalam rumah dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Sujud menyembah dia, ada kerendahan hati. Dan inilah yang juga menjadi teladan kita untuk meraih impian, dambaan, cita-cita, dan juga untuk mewujud nyatakan panggilan Tuhan sebagai anak-anak terang, hidup di dalam kerendahan hati. Walaupun mungkin apa yang kita dambakan dalam prosesnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi dengan kerendahan hati mau menerima. Dan dalam proses untuk meraihnya juga dalam kerendahan hati, artinya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita, tidak menyombongkan akan kekuatan dan kemampuan kita, tetapi terus mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan tetap rendah hati untuk meraihnya. Yang kelima, yang terakhir, belajar dari para Majus adalah tentang pengorbanan dan mempersembahkan hidupnya dan apa yang dimiliki untuk Tuhan. Untuk sampai kepada bayi Yesus dan bersujud menyembah kepada raja yang baru lahir, disertai dengan pengorbanan. Ada pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan pikiran, bahkan harta. Karena orang-orang Majus setelah bertemu dengan Yesus, mereka mempersembahkan berupa emas, kemenyan, dan mur. Emas menandakan bahwa bayi Yesus akan menjadi raja Yahudi dan juga tentunya raja bagi kita semua, raja di atas segala raja. Kemenyan menandakan bahwa bayi Yesus akan menjadi imam besar, dan mur menandakan bahwa bayi Yesus akan mati untuk menebus dosa manusia. Ia atau mereka rela berkorban dan mempersembahkan apa yang dimiliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah ini juga yang terjadi dalam kehidupan kita, untuk melaksanakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, membawa damai sejahtera, menjadi terang, dan juga untuk meraih apa yang kita harapkan, kita dambakan, dan kita cita-citakan, terlebih di tahun 2021 ini, untuk mau berkorban. Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan pikiran, bahkan harta untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setelah berhasil semuanya, tidak lupa seperti para Majus mempersembahkan apa yang mereka miliki, yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Segala sesuatu perlu diperjuangkan. Banyak tantangan, tetapi kita dipanggil untuk terus berkarya dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita benar-benar berarti dan bermakna bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi kesejahteraan keluarga sama, dan juga bagi keutuhan ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh cukup.
Jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali.
kenangan kula ngadepi sedaya rupeta lan sakadaing bebaya. Gusti tansah sedya nganti ewanti siang lan ratri. Angambarum pilih margi Gusti tansah berkahi, Gusti tansah mitulungi. Angambarum pilih margi Gusti tansah berkahi, Gusti tansah mitulungi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menyatukan hati untuk menaikkan syafaat secara litani. Allah Bapa kami di surga, dalam rangka hidup bersama dalam keberagaman di Indonesia, mampukan kami sebagai gerejamu untuk menghadapi tantangan masa kini, untuk terus menjadi berkat, sehingga kami dapat terus memuliakan namamu. Bantulah kami, ya Roh Kudus, sehingga kami dapat hidup berdampingan bersama-sama semua orang dengan damai sejahtera dan tidak berlomba-lomba mengejar kesemuan di dunia ini. Kiranya kami memilih sesuai dengan kehendak-Mu, sekalipun tantangan yang kami hadapi membuat kami merasa tidak ada jalan keluar. Bimbinglah kami untuk terus meneladan Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami mohon. Dengarkan dan kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, di tengah kondisi pada saat ini dengan segala bentuk perubahan sesuai dengan kebutuhan, kiranya gerejamu yang pada saat ini merayakan Hari Raya Penampakan Kristus terus dimampukan hadir dengan penuh kasih dan memancarkan terang-Mu, sehingga banyak orang melihat terang itu. Mampukan kami untuk menjadi tanda kehadiran keselamatan yang nyata bagi dunia. Kami mohon, dengarkan dan kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa Sang Raja Gereja, kami berdoa secara khusus untuk gereja-gerejamu di dalam Satuan Klasis Magelang. Kami menyerahkan seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa, gereja-gereja Kristen Jawa di Klasis Magelang ini dengan segala pergumulan yang dihadapi. Secara khusus kami berdoa untuk persiapan pelaksanaan sidang klasis yang akan dilaksanakan di tahun ini. Kami berdoa untuk penghimpun dari kegiatan sidang klasis ini, yaitu GKJ Pelengkung. Kiranya Engkau juga senantiasa memberkati, sehingga apa yang akan dilaksanakan boleh berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mohon. Dengarkan dan kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya,
Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita di dalam kitab Yunus 2 ayat yang 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita haturkan persembahan kepada Tuhan. Adapun pelengkap Kidung Jemaat 146, bait yang pertama dan kedua, mengiring dan mengantar kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Bawa persembahanmu. Segenap jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama bangkit berdiri. Kita aturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Sang Sumber Berkat, dengan apa kami membalas akan cinta kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Inilah korban syukur kami, tanda cinta kasih kami melalui persembahan yang kami haturkan kepadamu. Kami percaya Engkau tidak melihat apa yang kami persembahkan, tetapi Engkau melihat hati yang penuh dengan ketulusan, dan semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga percaya barang-barang yang kami persembahkan akan menghidupkan setiap pelayanan gereja-gereja Tuhan, terkhusus untuk pelayanan-pelayanan gereja-gereja di Klasis Magelang. Ajarlah kami di dalam hidup kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Sumber Berkat, kami haturkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan juga para pendengar radio Magelang FM yang terkasih, mari bersama kita melihat bahwa tantangan yang kita hadapi tidak membuat kita putus berkarya di tengah dunia ini untuk membawa damai. Kiranya kita terus mengingat dan bersyukur atas setiap penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Berkaryalah untuk menjaga perbedaan sebagai anugerah dari Allah, dan wartakanlah karya Allah dimanapun kita berada tanpa jemu.
Tuhan Yesus, tolong kami agar senantiasa berkarya seperti Engkau, tanpa menyerah sekalipun berjumpa dengan tantangan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.